Halo, perkenalkan, nama saya Juliana Kalidu dengan nomor induk mahasiswa 2214202023. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas B1 Ekstensi. Di sini saya akan melakukan simulasi video penanganan pada pasien dengan pneumotoraks. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Askep Keperawatan Darurat 2 dengan dosen pengampu Nurse Olvin Mamengkei, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Pengertian pneumotoraks. Pneumotoraks adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura, yaitu ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Udara tersebut dapat masuk akibat cedera di dada atau robekan di paru-paru. Akibatnya, paru-paru menjadi menggempis dan tidak bisa mengembang. Penyebab pneumotoraks. Pneumotoraks terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya atau akibat sejumlah kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, asma, kanker paru-paru, dan cistis fibrosis. Yang kedua yaitu cedera pada bagian dada, misalnya akibat luka tembak, luka tusuk, benturan, patah tulang rusuk, atau prosedur medis seperti biopsi dan CPR. Yang ketiga yaitu pecahnya kantong berisi udara atau bleb di luar paru-paru akibat emfisema atau PPOK. Yang keempat yaitu gangguan keseimbangan tekanan udara di dalam dada akibat penggunaan alat bantu pernafasan yaitu ventilator. Faktor risiko pneumotoraks. Pneumotoraks pada dasarnya dapat dialami oleh siapa saja. Namun, orang dengan kondisi berikut ini lebih berisiko untuk mengalami pneumotoraks. Yang pertama yaitu berjenis kelamin pria, yang kedua berusia 20 atau sampai 40 tahun, yang ketiga memiliki kebiasaan merokok, yang keempat memiliki keluarga dengan riwayat pneumotoraks, yang kelima menderita penyakit paru-paru terutama PPOK, dan yang keenam pernah terdeteksi pneumotoraks sebelumnya. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien dengan pneumotoraks, yang pertama yaitu pemantauan dan observasi, yang kedua aspirasi jarum atau pemasangan selang dada, dan yang ketiga yaitu operasi. Penanganan pada pasien dengan pneumotoraks. Tindakan yang pertama kali dilakukan pada pasien dengan pneumotoraks adalah melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kaki sampai ke ujung kepala apakah terjadi cedera, luka, dan lain sebagainya atau tidak. Cek kesadaran atau respon dari pasien dengan cara memanggil namanya atau menepuk di bagian pundak pasien. Pemeriksaan airway. Saat memeriksa jalan napas, perhatikan apakah terdapat sumbatan jalan napas seperti adanya bunyi napas tambahan seperti gargling yang mengindikasikan adanya perdarahan di saluran napas, atau stridor yang mengindikasikan adanya obstruksi saluran napas atas. Pemeriksaan breathing. Saat menilai usaha bernapas breathing yang diperhatikan adalah ekspansi dada, laju pernapasan, saturasi oksigen perifer. Ekspansi dada yang tidak simetris dengan laju pernapasan cepat dapat ditemukan pada pneumotoraks. Pada pneumotoraks traumatik, lakukan juga penilaian terhadap tanda trauma pada dada, seperti memar, luka, atau emfisema subkutan. Pemeriksaan circulation. Kegagalan sirkulasi dengan ditemukannya tanda syok seperti hipotensi, takikardia, akral dingin atau cyanosis menunjukkan kemungkinan terjadinya pneumotoraks tension ataupun tamponade jantung. Setelah itu, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dari pasien mulai dari tekanan darah, suhu tubuh,
nadi dan respirasi serta saturasi oksigen dari pasien tersebut. Observasi ketat seluruh pasien pneumotoraks, apalagi pneumotoraks terbuka karena tension pneumotoraks atau keadaan emergensi pernapasan yang mengancam jiwa dapat terjadi. Hemotoras dapat terjadi pada pneumotoraks traumatik sehingga perlu dipasang akses intravena dengan kanul yang besar untuk resusitasi cairan jika pasien mengalami perburukan menjadi shock.